untuk mencapai makrifat Allah la ilaha illa ana, wajib memang untuk memfanakan diri. Terus bagaimana caranya memfanakan diri? Fana itu apa itu Pak? Lebur, musno, rusak, itu fana. Ngeten. Memfanakan diri itu asalnya itu diri kita merasa hidup sebab dihidupi Allah. Yang tadinya kita merasa hamba ini bisa berucap karena diucapkan Allah lewat sifat kalam. Yang tadinya kita itu mendengar suara, yang itu disuarakan Allah lewat sifat sama. Apapun keadaan, apapun yang muncul dalam diri kita, asalnya kita itu Pak ngaku-ngaku. Apapun kita aku. Lah, ini yang harus kita hilangkan. Keakuan diri kita yang segala-galanya itu harus dihilangkan. Caranya bagaimana Pak? Sebetulnya kita itu nggak bisa Pak sebagai makhluk itu menghilangkan boten saged kalau tidak dihilangkan oleh Allah. Fana itu kita itu nggak bisa memfanakan diri kalau tidak difanakan Allah. Sebab status kita kan seperti patung Pak, la haula wala quwata lah gitu loh. Nah, supaya Allah itu nanti memfanakan pada diri kita tentang diri kita, jalannya kita harus lewat dzikir sirul asrar. Apa diucap sirul asrar? Mboten, diem kita. Diem tapi masuk di pos pertama yaitu rasa iman, su'aul basyirah, kebasirohan dalam diri kita yang disebut rasa itu harus muncul. Iman, rasa iman harus ihsan, harus benar, iman yang benar, iman yang hanya pada Allah, tidak boleh selain Allah. Artinya apapun yang terjadi lebih-lebih pada diri kita. Tidak boleh hati kita mengakui kita yang melakukan. Itu caranya. Hati sampean harus ada rasa yang melakukan itu hanyalah Allah. Mana Allahnya? Huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batin. Hidup yang ada di dalam maupun di luar jenengan itulah sejatinya Allah. Ini loh. Bukan udara loh Pak, bukan oksigen. Udara, oksigen itu kan nama, masih makhluk ini. Tanpa ini wujud sejati Allah, hidup itu Kang, umpama kita sebut anak, yaitu yang punya peran. Cara untuk memfanakan diri, hati jenengan nggak boleh ngaku-ngaku aku makhluk yang melakukan, tapi aku siapa? Aku Allah. Bukan aku makhluk. Aku makhluk kan nggak ada toh Pak. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Tatkala lampu iki teko Pak, idza jaa ajaluh. Tatkala lampu ini menyala, maka kegelapan kemana? Sirna toh? Sirna.
Jikalau hatimu itu berimam hanya pada Allah dan Allah kau jadikan sebagai penolongmu, maka yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Hatimu akan terang Allahnya. Artinya keakuan Allah di dalam hatimu akan bergelora, Pak. Keakuan anak, keanaan makhluk itu sudah tiada. Nek pun wonten wilayah itu, hati kita gila, Pak. Hati kita gendeng, Pak. Hati kita majedub, Pak. Hati kita akan dilalaikan selain Allah, karena selain Allah yang di dalam kitab Hikam itu yang disebut Al-Aghyar Syekh Ibnu Athaillah itu hilang semuanya, enggak ada. Yang ada hanyalah Allah. Mingkol bin Zahidin. Apakah gendeng saakali? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nek gendeng saakali berarti iki wonge jadab. Jadab akali. Kalau jadab, wong jadab iku wong majnun lho, Pak. Wis gak kena dihukumi. Tapi berhubung sistem kita adalah sistem wasilun, sistem yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, artinya akal tetap berakal, kita itu berhukum syariat, taat hukum syariah, lah ruhaniyah kita taat hukum hakikat. Niki masuknya di khawasul khawas itu nanti. Cara golongan makrifat iku makrifat khawasul khawas. Nek majedub tadi makrifate dateng khos wonten mriku. Jadi untuk cara memfanakan diri, rasa di dalam hati jenengan harus memunculkan rasa keakuan Allah atas segala hal apapun. Sing ngobahno godhong, ati sampean gak oleh ndelok godhonge. Sing duweni obah, sampean kudu nyawang sing ngobahke iku. Allah itu. Iki harus tafakur. Hati kita harus kholwat. Kholwat artinya tidak boleh melihat godhong, tapi melihat Allah yang meliputi godhong sehingga seakan-akan godhong itu bisa bergerak sendiri. Tetapi ingatlah geraknya karena digerakkan oleh Allah. Pun satu. Itu harus terus Pak dilatih setiap saat dan waktu. Yang kedua, memang Pak di dalam thariqah itu kalau murid sudah masuk di thariqah, sudah dibimbing tentang masalah dzikir thariqah, nggak boleh keluar. Golek guru maneh nggak boleh. Iku di thariqah, Pak. Sehingga di situ ada istilah nggak ada matahari dua. Nggih mohon maaf. Jikalau pendapat saya itu tidak sependapat, ya jangan muring-muring. Jangan. Kalau kita bicara thariqah, saya bertanya pada Rasulullah. Thariqah sekarang yang mutabaroh A sampai Z zaman Rasulullah sudah ada belum? Belum ada tak? Jelas belum. Terus pertanyaannya Rasulullah pakai thariqah mana? Ini kalau boleh saya jawab, seluruh aktivitas Kanjeng Nabi, walaupun sebelum atau sesudah Mi'raj. Kalau sebelum Mi'raj kan belum ada sholat 5 waktu tak Pak ya? Belum. Seluruh aktivitas Kanjeng Nabi itu dijadikan beliau sebagai jalan untuk bertemu Allah. Apapun. Bisanya beliau itu bertemu Allah karena beliau memegang niki. Sistem la ilaha illa anta wa ana. Prosesnya dari anta niki. Beliau selalu yakin hatinya. Tidak diucapkan di lahir, enggak. Beliau selalu meyakini, merasakan
semua apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah. Hati beliau terkondisi sehingga dikatakan maksum ada di situ. Wadhkur isma rabbika, lihat surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Beliau itu hatinya mulai pagi sampai sore, malam sampai pagi dia selalu berzikir. Apa sih zikir itu? Ini kan bahasa Arab toh Pak. Di Indonesia kan ingat, di Jawa kan eling. Artinya hati kita teringat, eling, sadar. Yen sak temene kabeh oleh obah iku diobahke Gusti Allah. Tur sing duwe obah iku ya Gusti. Lah itu namanya zikir. Beda kalau kita bicara zikir dari sisi syariat dan thariqah, ya la ilaha illallah jahri dan sirri itu Pak. Mohon maaf, mengapa beliau itu pedomannya apa? Beliau itu enggak memperbolehkan kalau sudah masuk di thariqah enggak boleh keluar cari guru selain mursyid mohon maaf, saya juga pernah jadi korban di situ Pak puluhan tahun. Tapi tetap saya husnudon, para mursyid-mursyid di thariqah itu husnudon saya, beliau sudah sampai ke makrifat. Saya husnudon mawon, sudah wusul pada Allah. Nek sudah wusul, aku yakin tidak akan fanatik dengan ketorikohannya, membenarkan thariqahnya, menyalahkan thariqah orang lah, tidak akan. Itu tanda kalau mursyid itu sudah sampai pada makrifat. Mursyid thariqah kalau sudah sampai ke makrifat. Dan juga aku yakin beliau memegang ayat surat Al-Baqarah 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk mengikuti. Tidak ada paksaan. Berarti kalau murid si A itu ingin pindah ke si B, itu mesti di welcome. Monggo. Jadi diperbolehkan bermursyid sampai berapapun. Bahasa logika saya, matahari kalau sampai 5 kan enak Pak. Apabila satu redup, yang lainnya kan masih menyala. Hanya satu situ redup, nggak ada sinar. Itu bahasa logika Pak. Tapi bahasa nafsu tidak seperti itu Pak. Tetap nggak boleh kau keluar. Sebab kalau keluar kau murtad. Bahasa nafsu apa? Diri saya. Umpama pengikut saya medal 1. Kelangan pengikut aku. Kalau bisa itu pengikut saya setiap saat dan waktu bertambah kok malah keluar. Makanya dimurtadkan. Nggak boleh. Ini jujur aja, kalau kita sudah sebagai mursyid itu sudah di makrifat, mohon maaf, ini jenengan jangan tersinggung, jenengan juga jangan yang namanya beda pendapat itu sah-sah saja. Yang jelas selama kita belum sampai ke makrifat, ruhaniyah kita kalah dengan nafsu. Jelas kalah. Jangankan kita Nabi Adam kena bujuk rayunya iblis. Padahal Allah katakan, Adam, kau ingin tetap kekal di surga ini tempat inji Gusti. Satu persyaratnya,
wala taqrabahati syajarah, jangan kau dekati itu, pohon itu berbuah khuldi, jikalau kau makan kau akan tak usir. Iblis Pak goda. Sebelum goda, iblis minta rekom terhadap Allah, izin. Satu, permintaan iblis itu dua yang dikabulkan Allah. Satu, tidak mati-mati jikalau tidak hari kiamat. Dua, minta izin untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam, termasuk kita. Nabi Adam terjerumus, akhirnya makan buah hul. Kita juga begitu. Ruhania kita asalnya itu alastu birabbikum qalu syahidna. Mulai sejak di kandungan kita sampai akil balik, imakrifat ruhania kita. Dikatakan fitrah makrifat karena belum kecampuran kesenangan dunia. Tapi ketika saat akil balik Pak, udah mendekati buah khuldi yang disebut hubbus syahawah wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, ini kita akan diuji oleh Allah lewat nafsu yang membawa kesenangan dunia. Akhirnya hati kita apa? Kepencut. Hubbus syahawah iki, kesenangan dunia. Kalau sudah masuk perangkapnya nafsu, maka otomatis kita akan lalai pada Allah. Alhaakumut takasur, lalai pada Allah. Jikalau ini tidak jenengan sudahi, hatta zurtumul maqabir, sampai mati kita tetap hati kita bergantung pada selain Allah. Jadi memang benar Pak, di dalam Thariqah itu makolanya begitu. Kalau sudah berguru ke mursyid satu di Bai'at Thariqah itu nggak boleh keluar, nggak boleh. Kalau bahasa saya boleh. Aku yakin jikalau mursyid itu tadi sudah sampai makrifat, pasti Pak memperbolehkan. Karena semakin muqabalah semakin banyak, perbandingan ilmu tauhid semakin luas, guru semakin banyak, otomatis semakin luas. Kalau bahasa Indonesianya itu referensi, ya, referensinya banyak. Istilah sampai iki misali duweni sepeda kalih mobil iku luwih apik, sebab nek udan kok pakai mobil, nek gak hujan pakai sepeda nggak apa-apa lah, jadi penak toh. Jadi golongan mursyid yang sudah sampai pada wusul pada Allah pasti membebaskan, silakan. Semakin banyak guru tauhidmu, semakin ngalim kau tentang ilmu tauhid, begitu. Terus yang ketiga, bagaimana kaifiahnya kita bersirul asrar. Jadi tidak jauh dari pertanyaan yang pertama, memfanakan diri tadi Pak. Jenengan iki kalau kholwat, coba dibuka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 tadi. Kita mengiblat Rasulullah. Pagi sampai sore hati sampean sibukkan berzikir. Zikir sampean iku adalah eling sadar apa yang muncul dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan itu Allahnya yang berperan. Jikalau mudahnya hati sampean ku eling nang Allah, bahwasanya Allah yang berperan, dengan didorong dengan zikir siri di thariqah, Allah, gak apa-apa itu diucapkan. Wa minal laili fasjud, malam hari juga begitu Pak, gunakan berzikir, tapi semuanya biqadril imkan, semampu panjenengan. Mboten di deadline harus 10.000, ndak, sak mampu nih sampean. Iku caranya jenengan mewadifahkan kholwat, zikir sirul asrar di setiap saat dan waktu. Jawabannya ada di surat Al-Insan 25-26. Bahkan waqala aidan surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyaklah ilingmu nang Gusti Allah. Begitu.
Nggih.